Salam dan damai sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Marilah kita berdiri, kita memuliakan Tuhan dalam ibadah kita saat ini. Kita menyanyikan pujian bersama malaikat di sorga. Bersama malaikat di sorga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, mulialah namamu, Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, nyatakan kasihmu, ku jadi milikmu, Yesus, aku menyembahmu. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Pada hari Minggu ini kita diberikan waktu dan kesempatan yang indah untuk beribadah dan menyembah Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi saudara-saudari. Dan salam sejahtera bagi saudara juga. Kita nyanyikan pujian Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa di dalam namanya, Yesusku luar biasa. Jemaat Tuhan, disilakan kita duduk kembali. Marilah kita bersuka cita di dalam iman. Kita bersyukur kepada Tuhan Allah atas segala cinta kasih-Nya di sepanjang hari-hari hidup yang telah dan akan kita jalani ini. Kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi nas pembimbing bagi kita saat ini secara bersama-sama menurut Yesaya 3 ayat 10. Katakanlah, berbahagia orang benar, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Kita nyanyikan pujian jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang benar
Saudara-saudara, marilah kita merendahkan hidup di hadapan Tuhan Allah. Kita mengakui dosa kita kepadanya, memohon pengampunannya dengan menyanyikan pujian Tetap Setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kembali kita diundang berdiri, saudara-saudara. Kita menerima berita anugerah Allah. Kita percaya bahwa hanya dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Jika kita mengaku dosa kita dengan tulus ikhlas serta bertobat, maka Dia memberi kita pengampunan sebagaimana firman-Nya. 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita nyanyikan pujian Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak Kau pandang indah hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu, ya Tuhan. Pengampunan yang Kau
Disilakan kita duduk kembali. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan akan kita baca, kita renungkan bersama dalam persekutuan ini. Untuk itu mari kita siapkan hati, kita nyanyikan pujian, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita berdoa. Tuhan Allah, berfirmanlah kepada kami, sebab firman-Mu adalah suluh dan pelita bagi kami dalam menjalani hidup ini. Urapilah kami dengan kuasa Roh-Mu. Beri kami kekuatan untuk mengerti dan memahami kehendak-Mu. Terlebih Tuhan, kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan tersedia bagi kita menurut Injil Lukas 6 ayat 17 sampai ayat 26. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan, dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi.
Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sudah menjadi pemandangan umum kala Tuhan Yesus di tengah kehadirannya dalam pelayanannya sebagaimana disaksikan dalam catatan Alkitab. Dia dikerumuni oleh orang banyak dimanapun dia hadir. Dan kehadiran orang-orang banyak ini dilatar belakangi oleh berbagai hal. Dan juga motivasi mereka juga berbeda-beda. Di antara mereka ada yang datang untuk mencari kesembuhan, ada yang datang untuk mencari makan, ada yang datang hanya suka mendengarkan, ada pula yang datang saudara-saudara memang benar-benar mau mendengarkan firman Tuhan yang terpanggil percaya. Dan orang-orang ini datang dari berbagai latar belakang tempat. Kemanapun Yesus hadir, di tempat ini bisa orang datang dari tempat sana mendengar ada Yesus di sana, mereka berduyun-duyun datang mengerumuni Yesus. Dan saudara-saudaraku, dari semua orang-orang yang datang ini jelas bahwa ada sesuatu yang mereka temukan di dalam diri Yesus. Dalam catatan Alkitab sebagaimana bacaan kita saat ini, ketika Yesus dikatakan turun dengan murid-muridnya berhenti di suatu tempat yang datar, saudara-saudara, sejumlah besar murid, banyak orang lain dari berbagai tempat, dari Yudea, dari Yerusalem, dari pantai Tirus dan pantai Sidon datang mengerumuni Yesus. Mereka datang berusaha menjamah Yesus karena memang ada kuasa yang keluar dari dalam diri Yesus ketika jamahan itu terjadi. Mereka pun disembuhkan dari berbagai penyakit mereka. Tetapi saudara-saudara, di tempat ini Yesus tidak hanya menyembuhkan, tidak hanya mengusir roh-roh jahat yang merasuk diri mereka, tetapi Yesus juga menyampaikan pengajaran yang bagi kita ini bukan sesuatu yang asing. Ucapan bahagia dan juga peringatan. Ini yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya. Ini kepada murid-muridnya, artinya kepada orang-orang yang percaya benar kepadanya. Dan hari ini, di persekutuan ini saudara-saudara, kita mau mendalami firman Tuhan ini, merenungkannya dengan benar supaya kita mendapat pemahaman yang benar, sehingga dari pemahaman iman yang benar itu kita benar-benar hidup sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Kita tidak menyalahpahami apa maksud Tuhan dengan semua ini. Saudara-saudara, Yesus dalam pengajaran ini menyampaikan dua pokok penting. Yang pertama, Yesus mengucapkan berkat, yaitu berbahagialah. Dan yang kedua, saudara-saudara, celakalah. Ini dua kehidupan yang kontras. Ada miskin, ada kaya, ada orang menangis, ada orang tertawa, ada orang saudara-saudara dikucilkan, ada orang dipuji. Mari kita dalami arti dan maksud Yesus dalam pengajarannya. Saudara-saudara, teks Alkitab yang digunakan dalam menyebut kata bahagia adalah makarios. Makarios ini dalam bahasa Yunani sebenarnya menunjuk, ini dalam budaya Yunani, menunjuk suatu kondisi di mana para dewa tertawa kegirangan, terbahak-bahak di dunia surgawi. Ini menunjuk saudara-saudara bahwa kebahagiaan yang diucapkan, yang disampaikan oleh Yesus tidak sama dengan kebahagiaan yang kita pahami dalam hidup sehari-hari. Karena jujur harus kita katakan di kehidupan ini dengan mudah dan enteng kita katakan yang berbahagia itu adalah ketika yang hilang ditemukan. Yang berbahagia itu adalah ketika kita kenyang, ketika kita berjumpa dengan kawan yang sangat kita rindukan.
hanya situasional dan kondisional. Tetapi Yesus sesungguhnya menggunakan kata ini, berbahagialah, ini mau menunjuk kebahagiaan di dalam ilahi, kebahagiaan yang kekal, kebahagiaan yang sifatnya tidak situasional dan kondisional, tetapi sifatnya surgawi. Ini yang Yesus sampaikan. Dan kemudian ada kata-kata yang mengundang kita untuk bertanya. Yang pertama, ketika Yesus katakan berbahagialah hai kamu yang miskin. Saudara-saudara, betulkah? Bagaimana mungkin orang miskin bisa berbahagia? Bukankah kemiskinan dapat diartikan sebagai bentuk dan situasi hidup serba kekurangan? Bukankah kemiskinan menunjuk pada kondisi hidup di mana ia membutuhkan segala sesuatu dan kebutuhan itu tidak dapat dipenuhinya? Benar, saudara. Miskin adalah situasi dan kondisi hidup di mana seseorang memerlukan kebutuhan hidupnya, di mana seseorang serba dalam kekurangan. Tetapi kenapa Yesus katakan berbahagialah kamu yang miskin? Bapak Ibu saudara-saudara, ingat ucapan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, berbahagialah kamu hai yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan sorga. Kemiskinan di sini adalah kemiskinan di dalam Tuhan dan dalam konsep Tuhan yang sesungguhnya. Siapakah mereka yang miskin di dalam Tuhan? Mereka yang miskin di dalam Tuhan adalah mereka yang hidup dalam berkekurangan tetapi sungguh-sungguh menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Mereka yang miskin adalah mereka yang sungguh-sungguh sadar bahwa mereka tidak memiliki apa-apa. Sekalipun di dalam kehidupan ini tersedia segala sesuatu di dalam dirinya. Tapi dia tetap sadar memiliki apa-apa dan ia membutuhkan Tuhan Allah. Dan orang seperti itulah saudara-saudara pasti mempunyai kerajaan surga. Orang yang menggantungkan hidup kepada Tuhan, orang yang selalu berprinsip dia membutuhkan hidup dengan tuntunan tangan Tuhan di hidup ini, itulah orang yang sungguh-sungguh layak dan berkenan di dalam kerajaan surga. Jadi saudara-saudara, ucapan Yesus ini bukan mau menyampaikan kepada semua orang miskin. Karena banyak orang miskin kemudian di dalam kemiskinan itu dia tidak menggantungkan hidupnya kepada Tuhan, tetapi ia kemudian menuduh Tuhan tidak adil, bahkan ia kemudian memanfaatkan kemiskinan itu untuk memperoleh apa yang ia butuhkan. Bapak Ibu saudara-saudara, orang yang miskin di hadapan Tuhan adalah orang yang walau sekalipun dia memiliki segala sesuatu, tetapi sadar dia tidak punya apa-apa. Karena semua adalah anugerah Tuhan Allah. Orang inilah yang berbahagia. Orang inilah yang mempunyai kerajaan surga. Jujur harus kita katakan, sebagai orang beriman, saudara dan saya adalah orang-orang miskin. Kita tidak punya apa-apa. Kita datang ke dalam dunia ini dengan tubuh yang telanjang dan kita pun akan pergi tanpa membawa apa-apa. Kita tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Maka sesungguhnya ketika Yesus katakan berbahagialah kamu yang miskin, ini menunjuk berbahagialah kamu yang sadar bahwa kamu tidak memiliki apa-apa di hidup ini tanpa kasih dan kuasa Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang berikut Yesus sampaikan berbahagialah kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Siapakah mereka yang lapar? Sama dengan orang yang miskin, saudara-saudara. Orang yang lapar adalah orang yang sungguh-sungguh masih membutuhkan segala sesuatu untuk kehidupannya. Orang yang lapar adalah orang yang tidak mampu memenuhi kehidupannya. Dan karena itu dia akan selalu berupaya untuk hidup di dalam penyerahan diri kepada Tuhan Allah. Bukankah Tuhan memelihara burung pipit? Saudara-saudaraku, kalau kita dalam suasana dan kondisi hidup yang demikian, Yesus katakan berbahagialah kamu yang lapar. Ini mau menunjuk berbahagialah kita yang di hidup ini. Walaupun sesungguhnya kita bisa kenyang, tetapi kita sadar bahwa kita bisa kenyang, kita bisa memenuhi segala kebutuhan hidup kita semata-mata karena kasih karunia Tuhan.
Kita yang berbahagia karena kita terus menggantungkan hidup ini kepada Tuhan. Berbahagialah kamu yang sekarang ini menangis karena kamu akan tertawa. Saudara-saudara, tangisan identik dengan kesedihan. Walaupun di suasana senang ada orang yang menangis karena keharuan. Tetapi kalau Yesus katakan berbahagialah kamu yang sekarang ini menangis, artinya bahwa yang sekarang ini sedang berjuang keras, yang terus komitmen di dalam hidup yang benar, kendati pun tidak menikmati kenikmatan duniawi di sekitar kita, kendati pun kita dalam perjuangan dan kepedihan, tetapi saudara-saudara kita tetap hidup dalam kebenaran. Maka kalau Yesus katakan berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, saudara-saudara, bukan kita menangis karena kita dalam penderitaan, karena perbuatan kita, tetapi kita yang bahagia, kita mengisi hidup kita melakukan kesalahan dan pertobatan. Kita menangis bukan karena perbuatan jahat yang kita lakukan, bukan konsekuensi dari tindakan yang tidak benar. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini penting untuk kita pahami bersama, supaya kemudian jangan karena kita miskin kita bilang kita berbahagia, kemudian kita bersungut-sungut, kemudian ketika kita lapar kita selalu bilang kita berbahagia, padahal kita tidak hidup tenang di kehidupan ini. Kita tidak bisa melakukan apa-apa karena kita lapar. Kita berbahagia karena kita kemudian saat ini menangis karena dosa-dosa yang kita lakukan, perbuatan kita, karena apa yang tidak benar kita lakukan. Saudara-saudara, tangisan harus menjadi tangisan penyesalan untuk kembali kepada Tuhan. Dan itulah orang yang akan diubahkan menjadi orang yang berbahagia karena mereka akan tertawa. Bapak Ibu saudara-saudaraku, selanjutnya Yesus katakan, berbahagialah kamu jika karena anak manusia kamu dibenci, kamu dikucilkan, kamu dicela, kamu ditolak. Saudara-saudara, kebencian kepada pengikut-pengikut Kristus karena nama Tuhan Yesus dan hidup mereka di dalam Tuhan Yesuslah yang dimaksudkan oleh Yesus ini. Jangan kemudian karena kita orang Kristen terus kita berbuat jahat, kita dibenci oleh orang lain. Tidak demikian saudara-saudara. Berbahagialah kamu. Saudara-saudara, kesenangan surgawi ini, sukacita surgawi ini hanya menjadi bagian orang yang menegakkan kebenaran, bersaksi tentang nama Kristus Yesus di dalam hidup sehari-hari yang nyata. Bapak Ibu saudara-saudara, kemudian semua suasana hidup yang menurut kita sungguh kontras. Bagaimana orang miskin, orang lapar, orang yang menangis, orang yang dibenci, dikucilkan, ditolak, dicela, terus berbahagia. Ya, ketika ini semua terjadi, dialami oleh saudara dan saya di dalam nama Tuhan. Tapi saudara-saudaraku, ada celaan di ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Dikatakan, celakalah kamu hai yang kaya, celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, dan celakalah kamu yang karena semua orang memuji kamu. Saudara-saudara, apakah benar semua orang kaya itu harus celaka? Benarkah semua orang yang kenyang akan celaka? Benarkah orang yang tertawa demikian? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa kemudian Yesus katakan celakalah kamu hai kamu yang kaya? Karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Apa maksud dari kalimat ini? Yang Yesus mau sampaikan adalah bahwa orang yang kaya yang dimaksudkan Yesus di sini adalah orang yang memiliki segala sesuatu, kemudian menikmati segala sesuatu itu, tetapi di dalam penyerahan diri terhadap apa yang dimilikinya. Itu menjadi Tuhannya. Itu menjadi semua yang berharga dari hidupnya. Orang kaya seperti ini saudara-saudara pasti celaka. Kenapa demikian? Karena orang kaya seperti ini itu mengarahkan semua pengharapannya kepada kekayaannya.
Dan jika kekayaan itu telah tiada, dia akan binasa. Karena pengharapannya telah pupus. Bapak ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Orang yang kaya bukanlah orang yang benar-benar memiliki segala sesuatu saja. Tetapi orang yang kaya yang dimaksudkan Yesus ini adalah orang-orang yang menggantungkan hidupnya kepada kekayaannya. Dan menjadikan kekayaannya itu menjadi Tuhannya. Banyak saudara-saudara pengikut Kristus yang kaya. Tidak semua orang miskin dalam arti sosial ekonomi. Tetapi orang-orang kaya pun ada yang mengikuti Yesus. Celakakah mereka? Tidak demikian saudara-saudara. Yang dimaksudkan Yesus dengan orang kaya di sini adalah karena mereka menggunakan kekayaan itu menjadi penghiburannya. Tidak menjadikan Tuhan menjadi penghiburan dalam hidupnya. Demikian juga orang yang kenyang. Sekarang ini kenyang karena kamu akan lapar. Artinya orang yang sudah merasa berkecukupan di kehidupan ini sehingga tidak lagi memerlukan Tuhan. Mereka akan lapar nanti. Demikian juga orang yang sekarang ini tertawa. Mereka melupakan dirinya. Bahwa penghiburan yang sejati ada di dalam Tuhan. Dan mereka harus datang ke sana menikmati kebahagiaan itu. Demikian juga saudara-saudara, orang yang memuji dirinya. Atau orang yang dipuji oleh orang lain. Saudara-saudara, pujian hanya dialamatkan kepada Tuhan, tidak kepada seseorang. Bapak ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita mendengar ucapan bahagia dan peringatan dari Tuhan Yesus ini, itu berarti saudara-saudara kita diingatkan kembali. Bahwa dalam kondisi kehidupan kita di dunia ini sebagai murid-murid Yesus ada situasi dan kondisi konteks hidup yang terjadi dan kita alami. Dan kita berpegang bahwa hidup di dunia ini adalah sementara, kita akan meninggalkan segala sesuatunya, kita akan menikmati kebahagiaan surgawi itu. Dan kebahagiaan itu tidak hanya di sana kita nikmati, tetapi di dunia ini pun. Dengan selalu berpegang teguh pada firman Tuhan bahwa Dia selalu hadir ketika kita membutuhkan Dia. Ketika kita berkekurangan dalam hidup ini dan menggantungkan hidup kepadanya. Ketika kita lapar dan kita datang memohon berkat darinya. Ketika kita menangis karena kita butuh penghiburan, kita datang kepadanya. Saudara dan sayalah orang yang berbahagia itu. Ketika kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kebenarannya. Firman Tuhan dalam nas pembimbing kita tadi dalam Yesaya 3 ayat 10 berkata, katakanlah berbahagia orang benar, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Kita menikmati hasil itu dari Tuhan Allah yang mempunyai kerajaan surga. Terpuji Dia. Amin. Jemaat Tuhan, kita nyanyikan pujian menyambut firman Tuhan, hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Selanjutnya marilah kita berdiri bersama sekalian orang Kristen di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat. Kita ikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci.
menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan kita duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sampaikan segala keberadaan kita, permohonan kita kepada Tuhan di dalam doa. Untuk mengantar kita dalam doa umum, mari kita nyanyikan pujian Dia Buka Jalan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, firman-Mu telah kami dengar dan renungkan di persekutuan ini. Berkenanlah kiranya Engkau mengutus Roh-Mu yang kudus, memberi kami kuasa dan kekuatan agar kami benar memahami sempurna firman-Mu dan hidup berdasarkan firman-Mu di tengah kami menjalani hidup sebagai murid-murid-Mu di tengah dunia ini. Meteraikan firman-Mu di hati sanubari kami ya Tuhan Allah. Kami mohon sebagaimana Tuhan telah menyertai kami di hari-hari yang silam, memelihara kami dengan berkat-berkat-Mu, Engkaulah pula Tuhan tempat kami bersandar, menggantungkan harapan dan hidup. Engkau yang menuntun kami di hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan ini, menyertai jemaat-Mu sekalian dalam pekerjaan, usaha, dalam segala aktivitas, dalam hidup rumah tangga, dalam segala pergumulan dan perjuangan hidup. Tuhan berkati semua jemaat GPD Koinonia Palu. Tuhan berkati setiap orang yang boleh memuji nama-Mu, memuliakan Engkau di persekutuan ini. Dalam ibadah ini Tuhan, nama-Mu dimuliakan. Engkau yang akan
mampukan kami, memberi kami kebahagiaan, sebab semua itu hanya bersumber dari Tuhan. Kami tahu Tuhan kami miskin, kami tahu kami menangis, kami lapar, kami dikucilkan, ditolak, dan banyak hal di kehidupan ini yang sesungguhnya menjadi pergumulan kami, tetapi firman-Mu memberkati kami, kebahagiaan surgawi Tuhan sediakan. Terima kasih ya Bapa Surgawi, tolong kami agar hidup berdasarkan kebenaran-Mu, karena sungguh kami adalah orang yang berbahagia jika dengan kuasa kasih-Mu Engkau menolong kami teguh berdiri di dalam iman, terus dalam pengharapan dan mewujudkan kasih Tuhan. Bapa Surgawi, berkati persekutuan kami masing-masing, di rumah kami, di jemaat-Mu, bahkan dimanapun Tuhan menghadirkan kami. Terpujilah Engkau Bapa, Engkau berkati saudara-saudara kami yang menikmati ketambahan usia, mereka yang saat ini sedang sakit, dirawat di rumah-rumah sakit, demikian orang-orang tua yang sudah lanjut usia, di masa tua mereka bergumul dengan kesehatan, dengan hidup anak-anak mereka. Tuhan tolong, Engkau yang menyatakan kebahagiaan itu. Bapa Surgawi, berkati bangsa dan negara kami, seluruh pemerintah kami dari pusat sampai di daerah. Berkatilah Tuhan semua keluarga kami yang bersama maupun yang terpisah dengan kami. Ya Bapa Surgawi, jadilah kehendak-Mu atas kami, rancangan-Mu berlakukanlah, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saatnya kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kepada Tuhan. Firman-Nya dalam Mazmur 50 ayat 14 dan 23 bagian A berkata, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Sebab siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Aku. Kita nyanyikan pujian, Ku bersyukur padamu. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur padamu, sebab
Marilah kita berdiri saudara-saudara, kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah sumber segala kasih karunia dan berkat. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang kami terima dan nikmati. Kami bersyukur atas keselamatan yang Engkau beri. Demikian pula dengan berkat-berkat yang kami peroleh melalui usaha dan pekerjaan kami. Kini kami mempersembahkannya demi kemuliaan nama-Mu. Terimalah persembahan kami dan jadikanlah kami berkat bagi dunia ini di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita nyanyikan pujian Allah Sanggup. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali kita memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian Bila Tuhan Pimpin Hidupku. Arahkanlah hidupmu kepada Tuhan.
terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan, disilakan kita duduk kembali. Mari dalam saat teduh kita sampaikan doa pribadi kita masing-masing kepada Tuhan. Demikianlah ibadah kita saat ini, saudara-saudara. Atas nama Majelis Jemaat GPD Koinonia Palu, kami tim yang menyediakan liturgi virtual ini mengucapkan selamat hari Minggu bagi saudara-saudara. Mari jalani kehidupan ini tetap di dalam kebenaran Tuhan, karena kebahagiaannya menjadi milik saudara. Setiap hari jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus.